Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat serta selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya. Kembali lagi bersama saya di Hanif Film. Di video kali ini saya akan merekap alur cerita dari sebuah film yang berjudul Blue Beetle 2023. Film yang diadaptasi dari DC komik yang berdurasi 127 menit ini dibintangi oleh Solo Mariduena, Bruno Marquezine, Raul Trujillo, serta masih banyak lagi aktor terkenal lainnya. Film ini mengisahkan pencarian jati diri seorang pemuda yang baru lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gotham. Di tengah pencarian jati dirinya, dia merasa frustasi karena tak kunjung mendapat pekerjaan. Namun siapa sangka, bukannya mendapat pekerjaan, dia malah justru mendapat kekuatan alien yang merubah dirinya menjadi superhero. Seperti apa kisah selengkapnya film ini? Mari sama-sama kita saksikan alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Hanif Film. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang CEO perusahaan teknologi bernama Code Industry yang bernama Victoria Kord, yang mana tujuan Victoria adalah untuk menemui tangan kanannya yang bernama Letnan Carapax dan ilmuannya yang bernama Dr. Sanchez, yang rupanya saat ini mereka sedang menggarap proyek rahasia, sebuah benda yang Victoria cari selama 15 tahun, benda berbentuk bola besar yang di dalamnya terdapat sebuah senjata penghancur yang berasal dari luar bumi yang dinamai Scarab. Scarab pertama kali jatuh ke bumi pada zaman Mesir kuno. Belasan tahun yang lalu, arkeolog dan seorang ilmuwan yang bernama Gareth berhasil menemukan Scarab. Lalu pemilik perusahaan Kord Industri pada saat itu, yang bernama Ted Kord, saudara dari Victoria Kord, mendanai penelitian Scarab. Tetapi pada suatu hari, Ted Kord menghilang dan kepemilikan Kord Industri berpindah kepada Victoria Kord. Di kepemimpinan Victoria, dia melanjutkan sebuah proyek militer bernama OMAC, One Man Army Corps, sebuah proyek yang menggabungkan antara manusia dan Scarab, hingga terciptalah prajurit yang sangat mematikan. Kemudian scene berpindah ke seorang pemuda yang baru pulang setelah lulus dari kuliahnya, yang bernama Jamie Reyes. Di sana Jamie disambut oleh keluarganya. Ada ayahnya yang bernama Alberto, ibunya bernama Rocio, adiknya bernama Milagro, dan neneknya bernama Nana. Tak ketinggalan juga pamannya yang bernama Rudy yang sangat menyayangi mobilnya. Kemudian mereka pun pergi untuk merayakan kelulusan Jamie. Di saat Jamie sedang memakan taco, Millie memberitahu Jamie bahwa mereka akan kehilangan rumah dikarenakan harga sewa yang terus naik. Tak hanya itu, mereka juga kehilangan bengkel mobilnya dikarenakan ayahnya sempat terkena sakit jantung. Sesampainya di rumah, Jamie dan Millie membicarakan masa-masa kecil dan kenangan mereka. Di sana Jamie berencana mencari pekerjaan dan sangat yakin bisa kembali merebut rumah mereka dan menjadi orang sukses karena gelar yang dimilikinya. Singkat cerita, Jamie dan Millie bekerja sebagai cleaning service di sebuah mansion milik Victoria Kord. Di saat Jamie sedang membersihkan bangku, terlihat dari kejauhan Victoria bersama Carapax. Di sana Jamie mencoba menyapa Victoria, tetapi Victoria tidak ngeh kepadanya dan lanjut masuk ke dalam gedung. Di dalam gedung, anak dari Ted Kord yaitu Jennifer Kord sudah menunggu Victoria. Jennifer langsung memperlihatkan sebuah video dari proyek-proyek Kord Industri dan salah satunya adalah proyek OMAC. Di sana Jennifer mengingatkan Victoria bahwa proyek itu sudah dihentikan selama bertahun-tahun dan meminta Victoria untuk tidak melanjutkan proyek itu. Dan sontak saja, hal itu membuat Victoria marah. Sementara itu, Jamie yang sedang mengantar Millie ke toilet tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Melihat percakapan mereka yang semakin memanas, Jamie menghampiri untuk melerai mereka. Kemudian datang Millie yang baru selesai dari toilet. Melihat Jamie yang ikut campur, Victoria langsung memecat Jamie dan Millie. Di luar gedung, Jamie menghampiri Jennifer untuk memastikan bahwa Jennifer tidak apa-apa. Di sana Jennifer pun meminta maaf kepada Jamie.
Jennifer memberikan nomor teleponnya, meminta Jamie untuk datang menemuinya di esok hari, dan berjanji akan memberikan Jamie sebuah pekerjaan. Pada malam hari, Jamie berniat mengirim pesan kepada Jennifer, tetapi Jamie masih ragu. Lantas Jamie pun pergi keluar untuk mencari angin. Di luar rumah, terlihat juga ayahnya yang sedang menikmati malam dengan sebotol minumannya. Lantas Jamie pun menghampiri ayahnya. Di sana Jamie meminta maaf lantaran belum bisa memberikan kontribusi apa-apa untuk keluarganya. Dengan bijak, ayahnya mengatakan bahwa hidup ini ibarat perjalanan. Rumah, bengkel mobil, dan semua hanyalah persinggahan, bukan tujuan utama. Lantas Jamie pun menanyakan apa sebenarnya tujuan ayahnya. Ayahnya pun tidak tahu apa tujuannya, karena saat ini dia pun masih mencari tujuannya. Mendengar nasihat dari ayahnya, Jamie pun meyakinkan diri untuk menemui Jennifer. Keesokan harinya, Jamie mendatangi Court Tower untuk menemui Jennifer. Dengan diantar semua anggota keluarganya, mereka memberikan semangat kepada Jamie. Jamie menyampaikan maksud dan tujuannya kepada resepsionis. Resepsionis pun menyuruhnya untuk duduk dan menunggu. Sementara itu di dalam gedung, Jennifer menyelinap masuk dengan menyamar sebagai petugas dan mencuri kunci dari Dr. Sanchez. Sesampainya di dalam laboratorium, Jennifer bergegas mengambil skarab dengan memasukkannya ke dalam kotak burger milik Dr. Sanchez. Ketika Dr. Sanchez kembali ke dalam laboratorium dan hendak memakan burgernya, alangkah terkejutnya dia karena skarab sudah tidak ada di tempatnya. Dia pun bergegas menghubungi pihak keamanan untuk menutup semua pintu. Sementara itu di tempat menunggu, Jamie melihat Jennifer dari kejauhan. Lantas Jamie pun mengejar Jennifer. Di sana Jamie langsung menagih janji Jennifer untuk memberikan pekerjaan. Tetapi Jennifer mengatakan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahasnya. Mendengar alarm peringatan dibunyikan, Jennifer meminta Jamie untuk membawa kotak burger yang berisi skarab. Di sana Jennifer meminta Jamie untuk menjaga dengan nyawanya dan jangan sekalipun membukanya. Sesampainya di rumah, semua anggota keluarga Jamie keheranan lantaran Jennifer memberikan Jamie pekerjaan hanya disuruh menjaga kotak burger. Karena didesak untuk membuka kotak itu, Jamie pun menurutinya. Setelah kotak itu dibuka, semua semakin bertambah heran karena isi kotak itu sebuah benda yang sangat aneh. Di sana Millie langsung merebut benda tersebut dan melemparkannya kepada Rudy. Ketika Jamie kembali merebutnya, skarab itu langsung aktif dan masuk ke dalam tubuh Jamie yang membuat semua orang panik. Perlahan tubuh Jamie pun berubah bentuk, dan setelah sempurna berubah menjadi Blue Beetle. Sistem dalam kostum Blue Beetle pun mengatakan bahwa Jamie adalah inangnya, dan pengetesan sistem pun dimulai. Seketika Jamie melesat jauh menembus atmosfer. Kemudian Jamie kembali meluncur jatuh ke bawah untuk mengetes sistem pengereman. Setelah sistem pengereman sukses, kali ini Jamie diajak melesat kencang untuk pengetesan akselerasi. Dilanjut dengan jatuh keras menimpa mobil untuk pengetesan sistem pendaratan. Kemudian muncul sebuah bis menabrak Jamie. Di sana sistem mengeluarkan perisai untuk mengetes sistem perlindungan inang yang membuat bis itu terbelah menjadi dua bagian. Setelah semua sistem selesai, Jamie kembali diajak melesat kembali ke rumahnya. Di tengah kepanikan keluarganya, Jamie kembali dengan tubuh aslinya, tetapi dengan tanpa pakaiannya karena habis terbakar. Di malam hari, Jamie kembali sadar, dan alangkah terkejutnya dia karena skarab itu menempel di punggungnya. Ibunya berencana menghubungi kepolisian untuk meminta bantuan, tetapi Rudy meyakinkan mereka bahwa menghubungi kepolisian justru malah akan membawa masalah untuk keluarga mereka. Lantas Jamie pun bergegas untuk menemui Jennifer dengan mengendarai mobil kesayangan Rudy. Sesampainya di Court Tower, terlihat Jennifer yang seperti dikejar oleh seseorang. Melihat Jamie datang, Jennifer bergegas masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba mobil mereka diberondong peluru oleh dua orang bersenjata. Sesampainya di rumah, Rudy sangat marah lantaran mobil kesayangannya mengalami kerusakan yang parah.
Di sana Rudy mengira jika Jamie pergi untuk melepaskan benda itu. Jennifer yang keheranan pun bertanya benda apa yang dimaksud. Lantas Jamie pun memperlihatkan punggungnya. Jennifer sangat terkejut dan menjelaskan bahwa benda itu adalah Scarab, senjata penghancur dunia. Jennifer tidak menyangka jika Scarab itu akan aktif dan memilih Jamie sebagai inangnya. Jennifer mengajak Jamie ke suatu tempat untuk melepaskan Scarab itu sebelum bibinya datang menemui mereka. Tetapi kunci dari tempat itu berada di dalam gedung court yang pengawasannya sangat tinggi. Di sana Rudy mengatakan bahwa dia punya suatu alat yang mungkin bisa membantu Jennifer mengambil kunci itu. Ternyata alat yang dimaksud adalah alat pengacau sinyal, yang cara mengaktifkannya harus dibantu dengan sedikit tendangan. Singkat cerita, Jennifer dan Jamie berhasil masuk ke dalam gedung karena CCTV di ruang penjaga berhasil dikacau oleh Rudy. Sambil melepaskan kunci, Jennifer bercerita bahwa dahulu kakeknya membangun perusahaan bersama Victoria. Setelah kakeknya meninggal, Victoria menyangka semua akan diwariskan kepadanya. Tetapi kakeknya malah mewariskan perusahaan kepada Ted Kord, ayah dari Jennifer. Ternyata kunci itu adalah sebuah jam tangan prototipe buatan Ted Kord. Menyadari ada penyusup, para penjaga pun melaporkan hal itu kepada Carapax. Ketika akan meninggalkan gedung, mereka dihadang oleh Carapax yang langsung menyerang Jamie. Dengan spontan Jamie menahan serangan Carapax dan merubah diri menjadi Blue Beetle. Di sana Carapax juga merubah diri dengan bantuan perangkat kompak. Pada pertarungan itu, Jamie belum bisa beradaptasi dengan sistem Blue Beetle yang bernama Hojida. Di sana Hojida mengambil alih semua sistem. Dan ketika Hojida akan membunuh Carapax, Jamie memohon untuk tidak melakukannya karena Jamie bukan seorang pembunuh. Hojida pun menyetujui perintah Jamie. Pada saat itu, datang Rudy bersama Jennifer yang membuat Jamie lengah. Memanfaatkan kelemahan Jamie, Carapax kembali menyerang Jamie dan membalikan keadaan. Di sana Carapax mengatakan bahwa cinta yang Jamie rasakan untuk keluarganya hanya membuat Jamie lemah. Ketika Carapax akan menghabisi Jamie, Rudy bergegas menyerang Carapax dengan melemparkan alat pengacau sinyalnya tepat mengenai Carapax, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Di dalam mobil, Jamie kembali ke tubuh aslinya, lagi-lagi dengan tanpa pakaian. Karena setiap kali dia berubah menjadi Blue Beetle, semua pakaiannya akan hangus terbakar. Beruntung Rudy membawa pakaian di dalam mobilnya. Ternyata tujuan mereka adalah rumah masa kecil Jennifer, dan kunci berbentuk jam tangan adalah alat untuk mengakses semua perangkat di dalam rumah itu. Setelah masuk ke dalam rumah, Rudy dan Jamie merasa kagum dengan fasilitas di rumah itu. Rudy baru menyadari ternyata Ted Kord adalah seorang Blue Beetle. Di sana Jennifer menjelaskan bahwa ayahnya tidak pernah bisa membuka Scarab itu, sehingga akhirnya dia menciptakan alat sendiri untuk bertarung seperti Blue Beetle. Di sana Jennifer meminta Rudy untuk mencari informasi cara melepaskan Scarab melalui komputer milik ayahnya. Di saat Jamie dan Jennifer mencari pakaian untuk Jamie, di sana Jennifer bercerita tentang keluarganya. Kemudian tiba-tiba muncul Rudy yang memberitahu bahwa dia sudah menemukan informasi tentang Scarab. Menurut informasi yang didapat, dahulu Ted Kord mempunyai seorang profesor yang bernama Garrett. Dulu Scarab itu memilih Garrett sebagai inangnya sebelum kemudian memilih Jamie. Pada saat itu, Garrett meneliti Scarab untuk memetakannya bagaimana Scarab bereaksi pada tubuh manusia. Ternyata Scarab terhubung ke otak dan seluruh jaringan sel manusia, sehingga satu-satunya cara agar lepas dari Scarab adalah Jamie harus mati. Mendengar itu, Jamie merasa frustasi karena yang dia inginkan hanyalah pekerjaan, bukan terlibat masalah seperti ini. Rudy menyusul Jamie dan mencoba menenangkannya. Di sana Rudy mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, semua mempunyai alasannya masing-masing. Begitu juga dengan anugerah yang Jamie dapatkan, pastinya mempunyai alasan tersendiri. Tak berselang lama, pesawat Victoria lewat tepat di atas mereka dan menuju ke rumah Jamie. Sementara itu, Nana melihat getaran pada teh yang akan diminumnya, disusul dengan semua benda yang bergetar, dan tak lama kemudian kini mereka dikepung oleh pasukan Victoria.
Jamie yang mengetahui keluarganya dalam bahaya mencoba merubah dirinya menjadi Blue Beetle tetapi gagal. Di sana dia ingat bahwa Kajida hanya akan merubahnya menjadi Blue Beetle jika dalam kondisi yang membahayakan inangnya. Kemudian Jamie melompat ke bawah dan benar saja seketika dia berubah menjadi Blue Beetle dan melesat menuju rumahnya. Sementara itu, pasukan Victoria berhasil menemukan keluarga Jamie dan memaksanya untuk keluar. Dan pada saat itu, sebuah lilin tersenggol dan jatuh membakar karpet. Saat keluarganya diinterogasi, Jamie muncul dan langsung menyerang pasukan Victoria. Di sana Victoria kagum dengan kemampuan Blue Beetle dan menyuruh pasukannya mengarahkan senjata ke keluarga Jamie untuk mengetahui sebatas mana kemampuan Blue Beetle. Di sana Jamie menyuruh keluarganya untuk melarikan diri, tetapi ketika akan melarikan diri, Millie terjatuh. Alberto pun bergegas kembali untuk membantu Millie. Tetapi di sana penyakit jantung Alberto kembali kambuh yang membuatnya meninggal dunia. Melihat ayahnya meninggal, Jamie yang dalam posisi siap menembak pun berlari untuk menolong ayahnya, tetapi dia malah terkena senjata perangkap dari Carapax, sehingga Jamie berhasil ditangkap. Pagi harinya, di saat semua sedang bersedih, Nana mengatakan kepada mereka bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk meratapi nasib. Akan ada saatnya di mana mereka harus menangis. Tetapi saat ini mereka harus menyelamatkan Jamie dan membalaskan dendam mereka. Di saat mereka kebingungan bagaimana cara dan harus kemana, Jennifer mengatakan bahwa dirinya bisa membantu mereka. Jennifer membawa mereka ke rumahnya dan mengajak mereka menaiki pesawat berbentuk serangga. Karena lama tak digunakan, pesawat itu pun sulit dihidupkan. Di sana Rudy kembali memakai cara andalannya, yaitu dengan menendang mesin pesawat, dan hal itu berhasil mengaktifkan pesawat tersebut. Di sana Jennifer mengajak mereka memilih senjata yang mereka sukai. Jennifer memperlihatkan peta lokasi yang akan mereka tuju, dan tempat itu berada di Pago, sebuah pulau Karibia di lepas pantai Kuba. Layaknya komandan perang, Nana menyusun strategi untuk menyerang benteng pasukan Victoria. Sementara itu, Victoria akan mentransfer kode skarab yang terdapat pada tubuh Jamie ke dalam omak. Di sana Dr. Sanchez mengingatkan Victoria bahwa hal itu dapat membunuh Jamie, tetapi Victoria tidak peduli dengan hal itu. Singkat cerita, Jennifer dan kawan-kawan tiba di tempat itu. Mereka pun disambut dengan gerombolan peluru. Kemudian Rudy mengaktifkan mode binatang, sehingga pesawat itu bisa berjalan layaknya serangga. Sementara itu, Carapax yang bersiap menerima transferan kode, dia memandangi sebuah foto yang terdapat pada kalungnya. Dan ketika Dr. Sanchez mengaktifkan proses transfer, Carapax pun langsung tak sadarkan diri, sehingga kalungnya terlepas dan diambil oleh Victoria. Ketika sedang mencari jalan, Jennifer menemukan ribuan omak yang siap beroperasi. Dalam proses unduhan data itu, mereka mengalami lonjakan daya yang membuat Jamie koma. Dalam kondisi koma tersebut, Jamie bertemu ayahnya. Di sana ayahnya mengatakan bahwa akhirnya kini dia tahu tujuannya dan tujuan Jamie, dan takdir Jamie adalah menjadi Blue Beetle. Di sana ayah Jamie mengatakan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk Jamie berada di sini. Jamie harus segera kembali dan menyatu dengan Blue Beetle. Pada saat itu, Dr. Sanchez mendeteksi jika otak Jamie dan Scarab mencoba terhubung, dan proses pengunduhan data pun selesai. Jamie pun kembali sadar. Dia bergegas untuk melarikan diri. Di sana Victoria menyuruh Sanchez untuk menghentikan Jamie, tetapi Sanchez yang masih mempunyai hati nurani pun malah membukakan pintu dan menyuruh Jamie untuk segera membawa keluar keluarganya dari tempat ini. Hal itu tentu saja membuat Victoria marah, dan Sanchez pun tewas dibunuh Carapax.
Sementara itu, Jennifer dan Millie terpisah karena dinding terowongan yang roboh akibat ledakan bom yang sebelumnya mereka pasang. Di tengah pelariannya, Jamie terkepung oleh beberapa anak buah Victoria. Tetapi tiba-tiba muncul Nana yang menghabisi mereka semua. Sementara itu, Jennifer berhasil ditangkap oleh Victoria. Nana membawa Jamie kembali ke pesawat, tetapi karena Millie dan Jennifer masih di bawah, Jamie bergegas untuk menolong mereka. Ketika Millie sedang terpojok, muncul Jamie dengan kostum Blue Beetle yang selesai mereload. Setelah selesai melumpuhkan anak buah Victoria, tiba-tiba muncul Karapak dengan kostum omaknya yang langsung menyerang Jamie dan membawanya keluar benteng. Kali ini Karapak lebih kuat dari sebelumnya berkat kekuatan dari Scarlet yang membuat Jamie cukup kerepotan. Pada pertarungan itu, Jamie mengalami kerusakan yang parah sehingga Kajida tidak bisa lagi untuk melindunginya. Ketika Karapak akan mengeksekusi Jamie, muncul Rudy yang melempari Karapak, tetapi Karapak langsung menembak Rudy. Melihat itu, Jamie yang penuh amarah pun mengeluarkan semua kemampuannya sehingga Kajida kembali aktif. Sementara itu di dalam pesawat, Jennifer diam-diam memakan permen karet prototipe yang dia bawa dari pesawat serangga dan langsung menyerang Victoria. Victoria melepaskan tembakan, tetapi malah mengenai pilot sehingga pesawat tersebut jatuh. Tetapi Jennifer dan Victoria selamat karena terbungkus permen karet prototipe. Kembali kepada Jamie, karena amarah yang menyelimutinya, dia membabi buta menyerang Karapak hingga hilang kendali dan tak mau mendengarkan Kajida. Ketika Jamie akan membunuh Karapak, Kajida menahan serangan Jamie. Di sana Kajida mengatakan bahwa mereka bukan pembunuh. Kajida mengatakan bahwa selama proses transfer, Kajida membuka kembali ingatan Karapak dan memperlihatkannya kepada Jamie. Karapak hanyalah korban perang, dan otak di balik peperangan itu adalah Victoria. Ketika masih anak-anak, ibu Karapak tewas terkena ledakan bom. Karapak kecil pun dibawa oleh Victoria. Ternyata Karapak selama ini hanyalah dijadikan kelinci percobaan untuk proyek Omak. Akhirnya Jamie mengerti dan melepaskan Karapak. Di sana Jamie mengatakan bahwa selama ini Karapak keliru, karena cinta yang Jamie rasakan untuk keluarganya tidak menjadikannya lemah, justru menjadikannya kuat. Kemudian muncul Rudy dengan pesawat serangganya. Ternyata Rudy berhasil dari serangan Karapak. Di sana Victoria menyuruh Karapak untuk membunuh Jamie, tetapi Karapak yang ingatannya sudah pulih pun malah menyuruh Jamie untuk pergi membawa keluarganya. Karapak menegaskan kepada Victoria bahwa ingatan dia sudah kembali sepenuhnya dan mengambil kembali kalung miliknya. Pada saat itu, dia melihat bayangan ibunya yang mengajak pergi. Karapak pun mendekati bayangan ibunya sambil menyeret Victoria. Di sana Kajida menyuruh Jamie untuk pergi menjauh karena Kajida mendeteksi bahaya dari lonjakan reaktor energi pada Karapak. Lalu ledakan besar pun terjadi. Akhirnya, semua berhasil selamat dari ledakan tersebut. Di sana Nana mengatakan bahwa sekaranglah saatnya untuk menangis. Pada momen haru tersebut, Nana mengajak Jennifer untuk berpelukan bersama-sama. Beberapa hari kemudian, di depan media, Jennifer memberikan pernyataan bahwa Code Industri tidak akan membuat senjata lagi dan berjanji akan mengembalikan semua hak masyarakat yang pernah Victoria rampas. Lalu Jamie dan keluarga mendatangi rumahnya yang sudah hancur. Para warga sekitar pun berdatangan untuk memberikan semangat sambil membawa makanan. Kemudian datang Jennifer. Di sana Jennifer memberitahukan bahwa perusahaannya akan mengembalikan apa yang menjadi hak mereka. Jennifer juga memberikan Rudy sebuah mobil baru. Nampak mereka pun sangat bahagia mendengarnya. Tak berselang lama Jennifer pun pamit karena dia akan pergi ke rumah ayahnya. Di sana Jamie menawarkan tumpangan dengan mengajaknya terbang bersama Blue Beetle, dan film pun selesai.